Aturan aneh Donald Trump kembali memakan korban, salah satunya Indonesia. Dua warga negara Indonesia ditangkap di negeri Paman Sam karena kebijakan imigrasi. Kasus ini semakin menegaskan perang aturan antara Trump dan Prabowo Subianto. Presiden RI nggak takut dengan ancaman dan aturan yang dicanangkan oleh negeri Paman Sam. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. WNI Indonesia ditangkap di Amerika. Warga negara Indonesia yang menetap di Amerika Serikat saat ini sedang dihantui malapetaka. Pasalnya satu persatu WNI mulai ditangkap oleh pihak kepolisian negeri Paman Sam. Berdasarkan laporan, sudah ada 2 anak bangsa yang dijebloskan ke penjara di bulan Januari 2025. Keduanya diringkus karena ditangkap telah melanggar aturan imigrasi di negara adidaya tersebut. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Judah Nugraha selaku pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia. Terkait dengan kebijakan imigrasi Presiden Trump, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini informasi yang kami terima, ada 2 WNI yang telah ditahan oleh pihak otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York. Aturan tersebut dinilai sangat memberatkan para imigran asal Indonesia. Bahkan seorang yang ditahan di New York diringkus begitu saja saat sedang mengurus laporan di kantor imigrasi. Namun pejabat Kemlu tersebut menegaskan bakal terus memantau keselamatan 2 WNI tersebut. Menurutnya, keduanya dalam keadaan sehat dan akan segera mendapatkan dampingan hukum. Namun penangkapan ini ternyata nggak cuma menimpa para penduduk asal Indonesia. Pasalnya, Donald Trump sudah meringkus 8.000 imigran sejak dilantik menjadi presiden negeri Paman Sam. Hal ini dikarenakan karena sang presiden ingin mendeportasi imigran yang nggak punya dokumen. Trump berdalih ingin menyelamatkan Amerika dari ancaman keamanan nasional dengan otoritas penuh. Menurut laporan, setidaknya ada 11 juta imigran yang menduduki negeri Paman Sam. Bahkan sebanyak 70.000 pendatang dari Meksiko sudah siap ditendang oleh politikus 78 tahun tersebut. Saya akan mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan kita. Semua masuk secara ilegal akan segera dihentikan. Dan kita akan memulai proses pengembalian jutaan dan jutaan alien kriminal ke tempat asal mereka. Kecam Trump. Ancaman keras pemerintahan Prabowo. Kejadian penangkapan WNI di Amerika sebelumnya memang pernah diperingatkan oleh Donald Trump. Pria berambut pirang ini mengancam akan mendeportasi semua imigran ilegal di AS. Orang-orang ini tidak seharusnya ada di negara kita. Jadi bersiaplah untuk pergi. Apalagi jika Anda kriminal, persiapkan diri Anda karena Anda akan pergi dengan sangat cepat, ujar sang presiden. Di sisi lain, kedua WNI yang ditangkap aparat AS tersebut berada dalam kondisi sehat. Pasalnya, Kementerian Luar Negeri telah mengonfirmasi hal tersebut kepada kedua WNI yang terlibat. KJRI Houston dan KJRI New York juga sudah berkomunikasi. Kondisinya sehat, ujar Judah Nugraha. Melihat hal ini, Presiden Prabowo langsung bergerak cepat melindungi diaspora Indonesia. Bahkan dirinya langsung meminta Menteri HAM untuk membentuk sebuah tim antisipasi deportasi imigran WNI. Kami sudah membentuk tim namanya Tim Perlindungan Warga Negara melalui Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan. Kami sudah mendapatkan informasi ada WNI yang mulai resah, terutama yang surat-surat keimigrasiannya bermasalah, ujar Natalius Pigai. Respon cepat Prabowo sebenarnya nggak mengherankan. Pasalnya pada kasus penembakan WNI oleh aparat Malaysia beberapa waktu lalu, sang presiden sudah mengatakan komitmen pemerintah. Dapatkan kopi Gayo asli Aceh yang bisa kamu dapetin dengan harga murah, cek linknya di bawah ini. Amerika panik, kekuatan makin melemah. Hanya tinggal menunggu waktu, Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas ke Amerika Serikat. Jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan negeri Paman Sam ketar-ketir. Negara superpower ini disebut nggak bakal berani berbuat macam-macam lagi. Pasalnya, RI 1 sejak awal sudah menegaskan sikap anti takut alias ogah ciut dengan ancaman dari bangsa asing. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku setanah air untuk menjadi bangsa yang berani.
bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman, ucap Pak Prabowo. Senada dengan itu, Luhut Binsar Panjaitan juga menegaskan kalau negara seperti Amerika Serikat nggak perlu ditakuti. Apalagi saat ini Indonesia dipimpin oleh sosok pemberani. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara. Ya maksud saya waktu itu Cina dan Amerika. Kita nggak perlu takut. Apalagi sekarang ini dengan Bapak Presiden seperti Pak Prabowo. Tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah, tegasnya. Omongan Jenderal Bintang 4 ini semakin realistis lantaran negeri Paman Sam lagi melemah. Apalagi bangsa yang disebut sebagai polisi global ini kembali jadi musuh bersama. Banyak negara yang terang-terangan gak suka terhadap sikap tengil Amerika Serikat. Sebut saja Rusia, Kanada, Meksiko, Pakistan, Iran, Tiongkok, Rusia, dan banyak lainnya. Deretan negara ini pun kabarnya sedang berperang dengan negeri Paman Sam. Mulai dari perang dagang di bidang ekonomi hingga perang secara psikologis lewat kebudayaan. Selain itu, negara pimpinan Donald Trump ini juga tengah dituntut oleh banyak negara lain. Termasuk oleh Rusia yang menyebut Amerika Serikat terus berkongsi jahat dengan Israel. Faktor inilah yang membuat negeri pimpinan Vladimir Putin ogah berkawan dengan negeri Paman Sam. Kami juga tidak berharap ada perubahan positif. Jika memang ada niatan untuk memperbaiki hubungan, tentu saja kami terbuka. Ucap perwakilan Rusia, yakni Sergei Gennadiev Tolhenov. Tanggapan media asing. Keanehan aturan yang dibuat Donald Trump mendapat sorotan media internasional. Alasannya karena mereka dibuat bingung dengan kebijakan yang diterapkan pria berambut emas tersebut. Sebut saja Fox 5 yang garuk-garuk kepala dengan aturan imigrasi era Trump. Media lokal San Diego ini nggak habis pikir melihat pria 78 tahun ini menggunakan migran sebagai senjata politik. Trump melakukan diplomasi yang lebih keras bagi pemerintah yang menolak menerima kembali warga negaranya. Donald Trump mengatakan bahwa ia akan menaikkan tarif sebesar 25% terhadap Kolombia setelah Presiden Gustavo Petro menolak membiarkan 2 pesawat mendarat dengan orang-orang yang dideportasi. Lapor Fox 5. Anehnya, laporan imigrasi Trump justru disetujui sebagian besar warga Amerika. Riset dari Pew Research menunjukkan bahwa 47% puas dengan tindakan deportasi para imigran. Menurut survei terbaru, sekitar setengah dari orang Amerika mengatakan program deportasi sudah mencoret imigran ilegal yang tepat. Namun ada 8% responden yang mengatakan Trump melakukan terlalu sedikit dalam menertibkan imigran ilegal. Lapor media survei Amerika tersebut. Gak heran keanehan ini mendapat sorotan tajam dari media Inggris. Buktinya BBC dibuat tepuk jidat melihat Trump yang menangkap migran secara serampangan. Sejak menjabat pada tanggal 20 Januari, pemerintahan Trump telah meningkatkan penangkapan migran tanpa dokumen di kota-kota besar di seluruh AS serta menahan ribuan orang, baik itu penjahat maupun mereka yang tidak memiliki catatan kriminal. Lapor BBC. Dapatkan bolu cukil murah makanan khas Magetan. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita tentang media asing yang kagum dengan ketegasan Prabowo menentang aturan aneh Donald Trump. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?